Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Tanda-tanda kabinet Jokowi Ma'ruf akan pecah dan ditinggalkan para menterinya itu makin kuat. Calon presiden dari paslon nomor 2, yakni Ganjar Pranowo, secara terbuka kepada media menyatakan bahwa dia sudah menyarankan atau mendorong agar Mahfud MD itu segera mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik of interest. Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Itu kata Ganjar ketika berbicara dengan media di Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2024. Dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kunker, tapi ternyata kampanye, kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan termasuk Pak Mahfud, kata Ganjar lagi. Ganjar mengaku soal itu sudah dibicarakannya dengan Mahfud MD. Jadi kita diskusi dengan beliau soal ini agar fair, lebih baik mundurlah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu nggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair, tegas Ganjar. Dari pernyataan Ganjar tadi berarti soal desakan atau dorongan agar Mahfud MD mundur dari kabinet itu telah dibicarakan dengan Mahfud. Jadi ini bukan sekedar fait accompli atau sekedar ya omon-omon gitu dari Ganjar ke media. Artinya ini sudah ada kesepemahaman antara Ganjar dengan Mahfud dan berarti Mahfud akan segera mundur. Selain sudah ada kesepakatan mereka berdua, saya menduga keras bahwa soal ini juga pasti telah didiskusikan dengan partai pendukungnya, khususnya PDIP dalam hal ini adalah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Karena bagaimanapun pemegang otoritas tertinggi di partai itu adalah Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak mungkin ketika kedua orang itu sekarang diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dari PDIP, ada hal yang serius semacam itu tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan Ibu Megawati. Jadi ini tampaknya soal mundurnya Mahfud dari kabinet itu tinggal soal waktu saja. Sebagai konsekuensinya bila Mahfud MD mengundurkan diri, maka para menteri dan pejabat lain yang ikut dalam kontestasi pada Pilpres, mulai dari Prabowo yang masih menjadi Menteri Pertahanan, Caimin, ini Muhaimin Iskandar yang jadi Wakil Ketua DPR RI, dan juga Gibran sebagai Wali Kota Solo harus mengundurkan diri. Ganjar sebelumnya juga menyatakan sependapat dengan fraksi PDIP di DPRD Solo agar Gibran itu mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo karena keluhan dari anggota DPRD itu banyak sekali keputusan-keputusan yang harus diambil dan diputuskan oleh wali kota itu tertunda karena dia sibuk kampanye. Sesungguhnya desakan agar Mahfud MD dan pejabat lain yang ikut kontestasi Pilpres 2024 mundur itu juga sudah disampaikan oleh Ganjar beberapa hari lalu. Baiknya memang mundur semua pejabat publik, termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran, ya Pak Mahfud juga, Caimin juga, Pak Prabowo juga. Ini mereka yang sedang menjabat. Kan cuma saya sama Mas Anies yang tidak sedang menjabat gitu ya, kata Ganjar di desa Kuwon Harjo, Takran, Magetan, Jawa Timur hari Jumat 19 Januari 2024. Hanya saja Ganjar saat itu menggunakan kalimat sebaiknya mundur. Sementara dalam pernyataan terbarunya kan Ganjar menjelaskan bahwa dia telah mendiskusikan dengan Mahfud MD. Barangkali karena setelah diskusi dengan Ganjar ini yang membuat Mahfud MD itu tampil lebih lepas ya ketika berhadapan dengan Gibran dalam debat kedua yang berlangsung hari Ahad kemarin tanggal 21 Januari 2024. Tampilan Pak Mahfud MD itu kemarin beda sekali dengan ketika dia berdebat pertama Cawapres ya. Pada waktu itu kan Pak Mahfud MD terkesan apa ya, tidak lepas dan kemudian sangat berhati-hati sehingga Gibran waktu itu secara leluasa mempencudangi dia dalam tanda petik ya gitu. Tetapi kemarin itu Mahfud terkesan itu lebih lepas gitu ya. Bagaimanapun kan Pak Mahfud ini menghadapi Gibran itu bukan hanya semata-mata kandidat pesaing dia, tapi kan dia ini anak presiden yang notabene adalah atasan langsung dari Pak Mahfud. Dalam debat kedua kemarin Mahfud berani membalas perilaku tak pantas Gibran dengan pernyataan yang juga tak kalah keras.
dan dia menolak menjawab pertanyaan Gibran yang dia sebut sebagai pertanyaan recehan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk baik. Ya, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila nih. Ngarang-ngarang nggak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu, Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Sekarang kita tunggu kapan Mahfud MD akan mengumumkan pengunduran dirinya. Bila kita melihat jadwal Pilpres yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, artinya kan ini tinggal 3 pekan lagi. Jadi harusnya Mahfud MD itu mengumumkan pengunduran dirinya ya dalam pekan-pekan ini. Kalau pekan depan itu terlalu lama. Bila Mahfud MD mengundurkan diri, maka setidaknya ada 3 keuntungan besar yang akan dia peroleh. Pertama, secara moral dia akan memenangkan dukungan publik dan membuat Muhaimin dan khususnya Prabowo Subianto dalam posisi yang sulit dan tertekan. Caimin saya pikir ya dia dengan mudah mengikuti jejak Mahfud MD karena posisi dia kan sekarang jadi wakil ketua DPR. Jadi portofolionya ini nggak terlalu memberikan keuntungan, tidak banyak sekali fasilitas-fasilitas di DPR yang dia bisa gunakan, dia manfaatkan untuk kampanye. Ada tapi tentu tidak sebesar kalau dia di kementerian. Sementara Prabowo ini yang sangat berat kalau sampai untuk melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimanapun juga dengan posisi sebagai Menteri Pertahanan itu ya dia pasti banyak sekali mendapatkan privilege ya, fasilitas-fasilitas di kementerian, dan tentu saja jangan lupa bahwa Kementerian Pertahanan ini kan membawahi 3 angkatan ya, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, selain juga di Kementerian Pertahanan sendiri. Jadi ini posisi yang strategis yang bagaimanapun juga bisa dimanfaatkan oleh Prabowo Subianto untuk mendorong elektoral dia gitu. Selain itu juga pasti juga Prabowo bisa mendapatkan akses yang cukup bagus ke berbagai fasilitas yang ada di kekuasaan. Yang kedua, keuntungan kalau Mahfud mengundurkan diri itu dia akan memberi tekanan sangat besar bagi Jokowi dan mendorong keberanian bagi sejumlah menteri lain juga untuk mengundurkan diri. Ketiga, ini bila para menteri kemudian rame-rame mundur karena dipicu oleh mundurnya Mahfud MD, maka ini bisa menjadi bencana elektoral bagi paslon 02 dan itu dipastikan akan menguntungkan paslon 01 Amin dan juga paslon 03 Ganjar dan Mahfud. Jadi tetap saja Ganjar dan Mahfud juga akan mendapat keuntungan, dan salah-salah ini yang bisa-bisa yang masuk putaran kedua adalah 2 pasangan ini 01 dan 03 gitu ya. Belum lama berselang ini kan muncul rumor dan spekulasi politik ada 15 orang menteri di kabinet Jokowi yang akan mengundurkan diri.
rumor ini dihembuskan oleh ekonom senior dan pengamat ekonomi Faisal Basri yang dia mengaku mendengar dari sejumlah pejabat tinggi dan juga para menteri, ya. Dan 2 nama itu yang cukup mengejutkan disebut oleh Faisal Basri adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Ini 2 menteri yang saya kira menjadi salah satu backbone dari Pak Jokowi, karena bagaimanapun Ibu Sri Mulyani adalah pemegang bendahara atau kocek dari negara, sementara Basuki Menteri PUPR itu adalah menteri andalan dari proyek-proyek infrastruktur yang jadi kebanggaan dari Jokowi. Sri Mulyani menurut apa yang didengar oleh Faisal Basri itu merupakan menteri yang paling siap mengundurkan diri, ya. Nah, ketika rame-rame muncul isu pengunduran diri ini kan Sri Mulyani tidak ada di Indonesia. Dia sedang menghadiri pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Sri Mulyani itu dikabarkan itu berselisih dengan Prabowo soal utang untuk anggaran alutsista yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada media itu secara mengejutkan dia mengungkapkan hasil rapat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden terkait belanja alat utama sistem pertahanan atau alutsista dari pinjaman luar negeri yang naik cukup signifikan. Sri Mulyani menjelaskan di luar anggaran yang telah diberikan pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, Kementerian Pertahanan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri. Untuk periode 2020 sampai 2024 itu sejumlah 25 miliar US dollar atau setara dengan 385 triliun. Ini kalau di kurs 15.400 per dolar Amerika Serikat ya, kalau rupiahnya itu ya. Ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari sebelumnya hanya sekitar 20,75 miliar US dollar menjadi 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati, ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Kepresidenan hari Rabu tanggal 29 November 2023. Selain itu, Jokowi juga diketahui menyetujui 3 rencana lain dari Kementerian Pertahanan yang membutuhkan pinjaman luar negeri dengan jumlah 55 miliar US dollar, dan itu dikonfirmasi oleh Sri Mulyani kalau kondisi tersebut akan berlaku selama 3 renstra atau rencana strategis. Soal pengunduran diri dari kabinet ini, Sri Mulyani tidak menjawab secara tegas apakah benar dia akan mundur. Kepada media setelah dia rapat dengan Presiden hari Jumat 19 Januari 2024 lalu, Sri Mulyani hanya menjawab pendek bahwa saya sedang bekerja, gitu ya. Dan setelah itu ditanya wartawan, dia hanya bungkam dan mengumbar senyum sambil masuk ke dalam mobil. Spekulasi pengunduran diri para menteri kabinet Jokowi itu juga makin seru karena ini menerpa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Presiden itu tiba-tiba saja menunjuk Menkominfo Budi Aristiadi sebagai Menlu ad interim dengan alasan karena Menlu Retno Marsudi itu sedang tidak berada di tanah air. Dia melakukan kunjungan, dia terbang ke New York untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas masalah invasi Israel di Gaza. Ini memang tidak lazim, mengapa kemudian menteri luar negeri berangkat ke luar negeri dan kemudian di ad interimkan. Alasannya pada waktu itu karena wakil menteri luar negeri juga berada di luar negeri untuk kunjungan kerja lainnya. Penunjukan Menlu ad interim itu mengundang tanda tanya dan kecurigaan apakah Menlu Retno Marsudi termasuk dalam gerbong yang akan mengundurkan diri tadi bersama total 15 menteri tadi. Presiden Jokowi sudah membantah soal adanya menteri yang mundur. Menurutnya mereka masih bekerja seperti biasa saja. Terkait dengan ini Pak, isu menteri yang mundur. Oh, menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal tiap hari. Dengan semua menteri, dengan sebagian menteri. Gimana? Ya kabarnya dari siapa? Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi siang malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu nggak pernah ada jedanya. Setiap 2 jam gonta ganti rapat, gonta ganti menteri juga nggak ada masalah.
Sayangnya publik ini walaupun presiden sudah membantah sudah terlanjur tidak percaya kepada Jokowi, dan yang lebih parah lagi kan publik itu sekarang sudah punya macam pakem baku, kalau presiden menyatakan tidak, ya itu berarti iya, kalau iya berarti tidak. Karena dia menyatakan tidak ada yang mundur, berarti ya akan ada yang mundur gitu ya. Dengan desakan Ganjar agar Mahfud mengundurkan diri dengan alasan menghindari konflik of interest, hal itu bila betul-betul dilakukan oleh Mahfud MD akan menimbulkan domino efek di kabinet. Kemungkinan besar bila Mahfud segera mengundurkan diri, maka para menteri yang masih wait and see itu bakal rame-rame mengikuti langkah Mahfud. Sebaliknya bila Pak Mahfud tidak segera mengundurkan diri atau tidak mundur, ya saya kira ini akan memperburuk citra Pak Mahfud MD, karena dia ternyata dalam hal yang seperti ini, dalam persoalan etis semacam ini punya perbedaan dengan calon presidennya, dalam hal ini Ganjar Pranowo. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.